Lah, kemudian apa yang terjadi ini? Wasyukka minan nahri ilal maraqil batni. Beliau itu kemudian dibelah dadanya. Dua orang itu kemudian memegang Nabi dan kemudian membelah dada beliau. Dimulai dari nahar. Nahar itu adalah bagian dada yang paling, atau bagian leher yang paling dekat dengan dada. Makanya kalau dalam sembelihan korban itu kan ada dua jenis. Satu dabhun, yang disembelih itu adalah leher yang dekat dengan rahang. Ada nahar untuk onta, adalah leher yang dekat dengan dada. Maka beliau itu dibelah ini minan nahri ila maraqil batni, dari nahar sampai ke bawah perut dibelah. Kalau ada orang hari ini dibelah kayak gitu, kira-kira gimana? Mati nggak? Mati. Tapi bagi Allah ini hal mudah. Makanya subhana, Allah memulai ayat tadi tentang Isra Mi'raj itu dimulai kata subhana. Allah itu maha suci. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk, itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Dibelah dada Nabi. Sumahusilal batni bima'i zamzam. Tambah lagi tuh. Setelah dibelah, ternyata perut beliau, dada beliau itu kemudian dicuci dengan air zam-zam. Coba. Logis? Logis? Masuk akal? Bukan. Tapi iman membuat kita gimana? Yakin. Bisa yakin? Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau dibedah dadanya, dicuci dengan air zam-zam, summa muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian diisi itu tadi dengan hikmah dan juga keimanan. Inilah awal nih kejadian Isra Mi'raj. Diperkirakan mulai Isra itu adalah ba'da Isya, dari dekat Baitullah Ka'bah, dari rumahnya Ummu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sarayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Astagfirullah wa astagfirullah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini suasana negeri ini kayaknya lagi ikut dirundung beberapa bencana. Dimulai dari kebakaran Plaza Glodok Jakarta, disusul kebakaran Kebayoran, 10 RT 1000 rumah terbakar. Hari kemarin berarti Petung Priyono, atasnya Kali Bening ya, atau utaranya Kali Bening, dan beberapa titik sebenarnya juga banyak nih titik-titik longsor di Kalireng, ikutnya Ratamba dan seterusnya banyak. Artinya kalau lingkungan kita masih aman, masya Allah, kayaknya layak kita harus syukur dengan kesyukuran yang sangat. Bahkan kayaknya zikir dan doa-doa harus senantiasa kita panjatkan nih, supaya kita diamankan kondisinya dan juga dijauhkan kita dari berbagai bala bencana yang ada. Masuk, masya Allah nih ya, tadi kita berangkat rasanya masih agak benderang, tapi setelah beberapa saat saja langsung gelap gulita. Sampai di sini langsung beres, gitu, dan hujannya adalah semoga hujan yang melimpahkan keberkahan yang banyak bagi kita semua. Dan termasuk tadi mungkin ba'da sholat kita sudah memanjatkan doa-doa dan hajat-hajat kita. Semoga dengan kondisi tahtal maqtor ya, di bawah rintikan atau curahan hujan, doa kita menjadi doa yang mustajab. Dan jangan lupa juga ya, sambil sisipkan tuh doa untuk saudara kita di Palestina. Semoga gencatan senjata ini seperti nafas panjang lah, supaya kemudian
bisa bangkit lagi, semangat lagi saudara-saudara kita, bahkan semoga awal dari kemenangan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tolong senantiasa didoakan. Baik, dan malam hari ini kayaknya kita masih sisipi, kita coba bacakan hadis kronologi peristiwa Isra Mi'raj ini, dan semoga nanti kita bisa petik hikmah di dalamnya. Ada hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya tentang kronologi kejadian Isra Mi'raj ini. Harapannya ini merefresh kembali nih keimanan kita kaitannya dengan peristiwa yang luar biasa. Baik, ini tema kita di malam hari ini. Sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam jalur Islam dan yaumil. Kaum muslimin, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan sebenarnya bagi manusia. Ya. Kenapa? Banyak sebenarnya perkara-perkara yang mungkin tidak logis. Dan iman itu salah satu di antara parameternya itu bisa nggak yakin dengan perkara yang mungkin dianggap tidak masuk akal. Ya. Di luar jangkauan nalar. Apakah Isra Mi'raj juga seperti itu? Secara global ya. Isra-nya saja, Isra-nya. Belum lagi Mi'raj. Kalau Mi'raj lebih mungkin akal manusia belum sampai ke sana. Tapi kalau Isra-nya saja, sekedar perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa itu tidak logis. Kenapa? Pada waktu itu untuk melakukan perjalanan dari Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa itu butuh waktu 40 hari perjalanan. Ini ada orang yang sore hari masih di Masjidil Haram, pagi hari sudah cerita. Semalam saya baru saja ke Masjid Al-Aqsa, bahkan sampai ke langit yang ketujuh. Diketawain, nggak ada orang percaya. Orang Quraisy bahkan menganggap mungkin Nabi itu sampai orang dianggap sebagai orang gila. Sehingga kejadian itu pun kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Abu Bakar, gitu kan, mencoba ngetes. Coba yuk kita datangin Abu Bakar. Percaya nggak dia? Begitu ketemu dengan Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kamu sudah dengar nggak? Ada yang heboh nih. Saudaramu atau sahabatmu itu berkata bahwa semalam sudah sampai ke Masjid Al-Aqsa, bahkan sampai ke langit yang ketujuh. Kamu percaya nggak?" Ada satu jawaban yang sangat menarik dari Abu Bakar. Simpel jawabannya. Jika memang itu dikatakan oleh sahabat saya, maksudnya adalah Rasulullah SAW, maka saya yakin. Kayaknya nggak pakai mikir, Pak. Pokoknya nek niku pangandikanipun Nabi, yakin. Saya jadi berpikir, andai kita hidup di zaman itu, di tempat itu, coba kira-kira kita termasuk orang yang seperti Abu Bakar apa seperti orang Quraisy? Jujur banget nih. Jawabannya jujur banget. Artinya memang kita seperti itu. Ketika sudah datang kepada kita satu hadis sahih lah, yang jelas-jelas memang itu datang dari Nabi SAW, kita tuh mikirnya masih berlipat-lipat. Coba dipikir dulu lah. Kalau kita ngamalin hadis ini, kira-kira benefitnya apa? Resikonya apa? Kalau kira-kira kok ternyata nggak ada resikonya dan itu kita dapat keuntungan, ya oke lah, sami'na wa ta'na. Tapi begitu ternyata hadis ini kayaknya bersiko nih. Kalau kita mengamalkannya, nanti kita jadi begini, nanti kita jadi begitu. Sami'na wa asayna, dengar tapi kemudian dilewatkan begitu saja. Nah, ini gambarannya. Maka Isra Mi'raj itu kayak ujian keimanan gitu ya. Nah, dari sini yuk coba kita runtuti. Ini mungkin kayaknya sih pembahasan klise, tapi kalau kemudian kita baca hadisnya, menarik juga nih untuk kita susuri satu persatu. Baik, coba kita definisikan dulu apa itu Isra. Ya. Secara bahasa dari kata saro artinya perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah nanti ya berarti perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah atau Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Walaupun menarik ya, karena sebenarnya Masjidil Haram pada waktu itu belum masjid, dipakai peribadatannya orang Quraisy. Di dalamnya juga banyak berhala, di sekitarnya juga ada 360 berhala yang diibadahi oleh orang Quraisy. Masjid Al-Aqsa apakah juga sudah berwujud masjid? Belum. Itu masih dijadiin tempat sampah karena pada waktu itu masih di bawah kekuasaan Bizantium.
Dan awalnya itu sangat tidak suka Bizantium dengan orang-orang Yahudi. Waktu itu berarti orang Kristen itu justru menganggap bekas situsnya Nabi Sulaiman itu justru dijadiin tempat pembuangan sampah. Tapi tetap disebut Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu dari artinya kalau secara bahasa masjid yang terjauh, karena pada waktu itu ya memang nggak ada masjid kecuali Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Nabawi sudah ada? Belum, Nabi belum hijrah karena kejadiannya ini nanti tahun 10 kenabian. Nah, kejadian ini diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat ini dengan kata subhana, berarti Allah mensucikan dirinya sendiri. Subhana artinya itu Allah Maha Suci dari berbagai macam kekurangan, kelemahan. Subhana berarti Allah itu berkuasa untuk berbuat apa saja, sekalipun perkara yang mungkin bagi manusia itu tidak logis, tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Subhana alladzi dat yang asra, memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Ini menunjukkan bahwa perjalanan ini adalah roh dan jasad, makanya disebut bi 'abdihi, hambanya, bukan sekedar perjalanan ruh. Karena orang-orang Mu'tazilah yang lebih suka pakai logika dalam memahami agama, tidak percaya bahwa ini perjalanan roh dan jasad. Mereka mengatakan ini perjalanan roh. Perjalanan roh berarti perjalanan seperti orang mimpi, karena rohnya aja yang sampai ke Masjid Al-Aqsa. Kalau hanya perjalanan ini hanyalah mimpi, kira-kira orang Quraisy ketika mendengarnya mendustakan nggak? Kalau itu Nabi ceritanya mambengi aku tes mimpi tekan Masjid Al-Aqsa, kira-kira orang Quraisy itu percaya nggak? Percaya. Kalau hanya sekedar mimpi, kenapa? Ya masuk akal banget. Pengenggane kalau cerita, Pak, tadi malam saya mimpi sampai ke Los Angeles nonton kebakaran. Kira-kira jenengan percaya nggak? Percaya kok, mengimpi kok, gitu kan. Tapi kalau saja, Pak, kalau niku mambengi pun saya itu loh, dugi teng Los Angeles, gitu kan. Di sana lihat kebakaran dan seterusnya gitu. Kalau awake tekan ngana jenengan, enggak, gitu kan. Kira-kira jenengan berapa? Iki rotora waras gitu akhirnya. Kan seperti itu. Oh, berarti ini perjalanan fisik dan juga roh. Buktinya apa? Buktinya disangkal oleh orang Quraisy. Jadi kalau justru perjalanan ruhiyah saja, orang Quraisy tidak menertawakannya. Lailan, di suatu malam, minal Masjidil Haram, tadi sudah kita jelaskan ya, dari Masjidil Haram, sekalipun tadi masih suasananya itu suasana jahiliyah, Masjidil Haram pada waktu itu, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa. Inilah Isra kaum muslimin yang kalau ditengok dalam peta memang cukup menarik ya. Sedikit kita jelaskan, ini adalah Mesir, Sudan di sebelah selatannya, ini Laut Merah, ini yang kuning ini adalah Saudi Arabia, ini Yaman, Oman, ini Emirat Arab, ini Qatar, kemudian ini ada Kuwait, Irak, Suriah, ini Palestina di sini dan seterusnya. Mekah ada di sini nih. Mekah. Sebelah tenggaranya ada kota Taif 90 kilo. Sebelah baratnya, barat daya ini ada Jeddah sekitar 50-an kilo lah dari Mekah. Nah, mana tuh Baitul Maqdis? Cukup jauh nih. 1.300 atau 1.400 kilometer di sini. Nah, hari ini sedihnya wilayah Baitul Maqdis atau mungkin disebut kadang Yerusalem, gitu kan? Kita menyebutkan adalah Baitul Maqdis. Itu adalah tempat yang diduduki oleh Israel. Beda dengan Gaza ya. Gaza itu sebenarnya malah terlepas dari itu. Tapi kalau wilayah tepi barat, karena ini wilayah berada di tepi barat ya, tepi baratnya Jordan maksudnya, itu adalah wilayah yang diduduki oleh mereka. Sehingga mungkin secara kondisi kalau Masjid Al-Aqsa relatif nyaman, aman, tidak ada pengeboman gitu kan, karena memang berada di wilayah Israel. Gitu. Jadi kalau ke sana, nggak ada apa-apa kalau di sana. Ya, kalau di Masjid Al-Aqsa-nya nggak ada apa-apa, cuma ya dikuasai, dibatasin orang-orang lokal sana untuk bisa memasukinya sangat terbatas. Ini kaum muslimin, dan pada waktu itu Nabi di perjalanan ke sana. Nanti kita coba petik hikmah, kenapa sih kok diperjalankannya dari Mekah ke Palestina atau Masjid Al-Aqsa? Kenapa tidak ke Jakarta? Ya, kenapa tidak ke Mesir? Kenapa tidak ke Eropa? Kenapa tidak ke Korea dan seterusnya? Kenapa tidak ke Cina? Nah, itu nanti mungkin kita akan coba petik. Baik, kaum muslimin, kita coba tengok kronologinya ya, peristiwa Isra Mi'raj ini.
Isra-nya ya, dan Mi'rajnya nanti. Dimulai dari titik ini dulu Bapak Ibu kaum muslimin. Jadi diperkirakan Isra Mi'raj itu terjadinya tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun setelah beliau itu diutus menjadi nabi. Ya. Nah kalau Masehinya sekitar tahun 621 Masehi. Penanggalannya jumhur ya berpendapat 27 Rajab. Sekalipun nanti ada ahli sejarah yang beda ya, beda pendapat, tapi yang masyhur adalah itu 27 Rajab. Gitu kan? Dan menarik, tahun ke-10 kenabian ini disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Sejak beliau itu mendakwahkan Islam secara terang-terangan ya, berarti sekitar tahun ketiga kenabian, itu kayaknya nggak pernah beliau itu mendapatkan sambutan yang signifikan. Bahkan adanya gimana? Permusuhan, penentangan, bahkan sampai kemudian Nabi dan para sahabat diboikot tahun 7 sampai tahun 10 kenabian. Yang mungkin pernah kami ceritakan ya. Diboikot itu maksudnya gimana? Nggak boleh ada yang melakukan muamalah dengan Nabi dan juga sahabat. Nggak boleh ada yang jual beli, nggak boleh ada yang utang piutang, nggak boleh ada yang ngasih, memberi hadiah atau mungkin infak sodakoh, nggak boleh. Sehingga para sahabat itu di masa itu sampai kemudian bersaksi, demi Allah saat kami diboikot itu sampai kami harus menumbuk daun kurma untuk bisa bertahan hidup. Kenapa? Ya karena memang berada di padang pasir, kalau kemudian diboikot ya nyaris nggak bisa mendapatkan bahan pangan lah, dan kebutuhan-kebutuhan pokok nggak terjadi. Beda kan? Kalau di Gemuruh kok diboikot, kita gimana? Kayaknya nggak masalah ya Pak ya. Masih ada busil, ada godong tela, masih ada gedang, masih ada gandul dan seterusnya, nggak bakalan kelaparan ibaratnya gitu. Tapi kalau di sana ya sudah menjadi taban. Sehingga kemudian sempat beliau mengalihkan titik dakwah ke kota Taif. Di Makkah kok kayaknya ditolak terus. Nah, beliau mengalihkan titik dakwah ke Taif tadi ya, sekitar 90 km tenggara kota Makkah, daerah gunung yang cukup subur. Tapi ternyata sampai di sana juga tidak disambut dengan kemuliaan, bahkan para penduduk sudah membawa batu sehingga belum sampai masuk kota Taif beliau dilempari batu dan berdarah-darah. Akhirnya balik lagi. Ternyata setelah kejadian itu disusul paman beliau Abu Thalib wafat. Sosok yang selama ini mungkin membuat orang Quraisy itu pekewuh ya untuk melakukan tekanan terhadap Nabi karena keberadaan paman beliau. Dan Abu Thalib ini sayang banget kepada Nabi karena setelah meninggalnya kakek yang selama ini merawat beliau saat kecil, maka kemudian Nabi kita Nabi Muhammad itu diasuh oleh Abu Thalib. Nah, wafatnya beliau di tahun ke-10 kenabian ini pukulan yang cukup berat bagi Nabi. Apalagi Abu Thalib ini ternyata meninggal juga masih dalam keadaan kafir, tidak beriman. 6 bulan setelahnya disusul dengan wafatnya Ibunda Khadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang mungkin sangat berperan nih, ya, sangat penting bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang yang pertama beriman di saat semua orang itu memusuhi dan mengingkari. Dialah orang yang senantiasa mendampingi Nabi dalam kondisi susah maupun senang. Dialah seorang konglomerat kota Mekah yang kata Ibnu Asakir, seorang ahli sejarah, kekayaan Ibunda Khadijah jika ditimbang dengan kekayaan pedagang-pedagang kota Mekah yang lain itu masih lebih banyak kekayaannya Ibunda Khadijah. Tapi kemudian hidup sederhana dan harta mungkin habis demi dakwah dan juga perjuangan Nabi SAW. Maka wafatnya beliau betul-betul itu menjadi satu pukulan kesedihan bagi Nabi. Nah, di tahun itulah terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, seakan-akan tasliyah. Allah memberikan hiburan kepada Nabi sehingga kemudian muncul lagi optimisme, muncul lagi semangat bagi Nabi SAW. Jadi kejadiannya tahun ke-10 kenabian atau sekitar tahun 621. Kronologinya diawali dengan dibedahnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ya. Baina ana indal bait, tatkala aku itu berada di dekat al-bait. Al-bait ini adalah Baitullah Ka'bah. Para ulama ada yang mengatakan, ahli tarikh ini beliau berada di rumahnya Ummu Hani, dekat dengan Ka'bah. Karena pada waktu itu sekali lagi Ka'bah itu masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy, penuh dengan berhala. Bainan naim wal yakdon, kondisiku antara tidur dan bangun, gitu kan. Kondisi beliau seperti itu. Wadakaro yakni rojulan. Kemudian beliau menyebut tentang kedatangan 2 laki-laki. Yang dimaksud di sini adalah malaikat.
Yang mana apa? Wa utitu bitastin min dahab. Malaikat ini kemudian membawa baskom yang terbuat dari emas. Bawa baskom ini malaikat Jibril ya. Yang mana isinya mulikna hikmatan wa imanan. Ini kan lagi-lagi mungkin tidak logis. Ada baskom terbuat dari emas, isinya apa? Hikmah dan iman. Wujudnya kaya apa? Pokoknya naik hadis sahih ya kewajibannya gimana? Percaya. Kayak Abu Bakar lah, tak latihan kaya Abu Bakar. Nah ini mungkin perkara-perkara yang mungkin agak mungkin tadi di luar jangkauan Allah. Nah kemudian apa yang terjadi ini? Wasyukka minan nahri ilal maraqil batni. Beliau itu kemudian dibelah dadanya. Dua orang itu kemudian memegang Nabi dan kemudian membelah dada beliau. Dimulai dari nahar. Nahar itu adalah bagian dada yang paling atau bagian leher yang paling dekat dengan dada. Makanya kalau dalam sembelihan korban itu kan ada dua jenis. Satu dabhun, yang disembelih itu adalah leher yang dekat dengan rahang. Ada nahar untuk onta, adalah leher yang dekat dengan dada. Maka beliau itu dibelah ini minan nahri ila maraqil batni, dari nahar sampai ke bawah perut dibelah. Kalau ada orang hari ini dibelah kayak gitu kira-kira gimana? Mati nggak? Mati. Tapi bagi Allah ini hal mudah. Makanya subhana, Allah memulai ayat tadi tentang Isra Mi'raj itu dimulai kata subhana, Allah itu maha suci. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk, itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Dibelah dada Nabi. Summa husilal batni bima'i zamzam. Tambah lagi tuh. Setelah dibelah, ternyata perut beliau, dada beliau itu kemudian dicuci dengan air zam-zam. Coba. Logis? Logis? Masuk akal? Bukan. Tapi iman membuat kita gimana? Yakin. Bisa yakin? Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau dibedah dadanya, dicuci dengan air zam-zam, summa muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian diisi itu tadi dengan hikmah dan juga keimanan. Inilah awal nih kejadian Isra Mi'raj. Diperkirakan mulai Isra itu adalah ba'da Isya, dari dekat Baitullah Ka'bah, dari rumahnya Ummu Hani. Nah, baru setelah itu didatangkanlah buruk. Disebutkan wa utitu bidabatin abyad, kemudian didatangkan kepadaku dabbah. Beliau menyebutnya dabbah, binatang abyad yang berwarna putih, dunal bahli fauqal himar, tidak lebih besar daripada kuda tapi tidak lebih kecil daripada keledai. Yang kemudian beliau menyebutnya sebagai al-buraq. Namanya apa? Buraq. Hakikatnya wallahu a'lam. Apa yang kadang digambarkan di poster-poster yang dijual di pinggir jalan bahwa buraq itu adalah kuda putih, kepalanya wanita berambut panjang pakai mahkota, itu penistaan terhadap Nabi SAW. Kita nggak boleh menggambarkannya seperti itu. Bahkan mungkin kalau kata al-buraq itu dari kata barkun, itu berarti artinya kilat. Karena mungkin mengacu kepada kecepatannya, karena memang disebutkan dokhot wa inda aqsa tarfah. Dia itu bisa tuh melangkahkan kakinya itu ya sejauh pandangannya, sehingga kemudian sampai ke Masjid Al-Aqsa itu hanya kayak kedipan mata saja. Dan kemudian Nabi mengetik-ngetik kok, fantolak tuma Jibril, maka kemudian aku pergi bersama malaikat Jibril. Naik apa tadi? Buraq. Lagi-lagi ujian iman, Pak. Ini kan perkara seperti ini. Wah, ada ya kendaraan kayak gitu kan. Wallahu alam hakikatnya seperti apa. Cuma kan di masanya itu yo kemudian ceritakan kan yo kayak kendaraan yang dikenal pada waktu itu apa? Kuda kan. Arep diomongke kaya drone, rungono drone, kaya Lamborghini, rungono Lamborghini, gitu kan, dan seterusnya. Maka digambarkan bidabatin abyad, seperti hewan berwarna putih, gitu kan. Yang tadi kemudian disebut sebagai buruk. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, dalam sekejap dan sampailah ia di Baitul Maqdis. Waqala wa raqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku pun menungganginya. Makanya tadi kan fisik dan jasad dan juga roh ini. Sampai kemudian sampailah aku di Baitul Maqdis, hanya sekejapan saja. Padahal jarak berapa tadi?
1.300-1.400 kilometer, Pak. Ya kalau sekedar sekelas buruk yang kendaraan mulia karena dinaiki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajar banget, Pak. Wong ada makhluk yang kecepatannya bisa sedemikian lebih dahsyat juga. Kenal? Siapakah dia yang kecepatannya sangat cepat? Ifrit. Cepat Ifrit. Kenal Ifrit? Tahu Ifrit? Karena minal jin, dia itu dari kalangan jin. Di zaman Nabi Sulaiman kan bilang gitu, Nabiullah, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, jenengan itu berdiri dari tempat duduknya, sudah ada di hadapan Anda. Padahal singgasana Ratu Bilqis ada di mana? Di kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah itu ada di mana? Yaman kalau sekarang. Baitul Maqdis, tempat kerajaannya Nabi Sulaiman itu di mana? Palestina. Yaman sampai ke Palestina. Itu 4.000-an kilometer, 5.000 kilometer. Ifrit juga bisa mendatangkan dalam waktu hitungan detik. Dan ini kendaraan yang jauh lebih mulia karena dinaikin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekejapan mata. Nah, setelah itu disebutkan ini, warobbatuhu bil halaqatil lati yarbitu bihil ambiya. Maka buruk itu kemudian aku ikat pada satu tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Makanya nanti komplek Masjid Al-Aqsa itu ada beberapa masjid. Ada masjid yang dijuluki Qubatus Sakhrah yang warnanya kuning, ya kan? Ini kubahnya kuning. Kemudian nanti ada masjid Jami'nya tersendiri. Nah, kemudian di pojokan itu ada namanya Masjid Buraq. Dulu disitulah diikatnya kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra tadi. Nah, disinilah yuk coba kita petik hikmah. Kenapa sih ya ke Baitul Maqdis? Yang tadi kami sampaikan, kenapa kok Isra ini kok tidak diperjalankan dari Mekah ke Eropa, tidak dari Mekah ke Yaman, tidak dari Mekah ke Jakarta, tidak dari Mekah ke Tokyo dan seterusnya. Kenapa ke Baitul Maqdis? Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu adalah pusat keagamaan sejak dari dulu. Jadi kalau bicara pusat keagamaan, di mana? Baitul Maqdis. Makanya mestinya kalau hari ini kondisi Palestina kayak gitu tuh kita itu harus sedih pol-polan, Pak. Nabi Ibrahim agamanya apa? Ayo, Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Kelahiran Babilonia. Kalau sekarang masuk wilayah Irak, setelah hukum bakar, Nabi Ibrahim pindahnya kemana? Baitul Maqdis, Palestina. Sehingga kemudian beliau punya putra. Satu Ismail ditempatkan di Mekah, dua Ishak ditempatkan di Palestina. Ishak kemudian punya putra namanya Yakub yang kita kenal dengan nama Israel juga. Jadi Yakub nama lainnya siapa? Israel. Punya keturunan 10 putra yang putra-putra. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Berarti kelahiran mana? Palestina. Yang baru kemudian karena tadi ada makar dari kakak-kakaknya sehingga dibuang, jadilah dia pindah sampai ke negeri Mesir. Di sana jadi pejabat, berpunya keturunan sampai 800 kemudian lahirlah Nabi Musa. Nabi Musa kemudian balik pulang kemana? Kemana pulangnya? Palestina. Sehingga nanti kemudian ada keturunan lagi, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman. Tinggalnya di mana? Palestina. Terus nanti kemudian punya keturunan, ada Yahya, Zakaria, kemudian termasuk Imran, keluarga Imran, sampai kemudian Nabi Isa dan seterusnya. Ada di mana? Baitul Maqdis. Maka seakan-akan ingin menunjukkan, hei Muhammad, kamu itu adalah bagian besar dari para nabi yang lain sebelum kamu, bukan seorang diri. Supaya nyadar bahwa problem yang ada di kota Mekah itu hanya bagian daripada kecil dari program perjuangan yang ada. Problemnya bukan cuma di Mekah tok nih. Ada itu Baitul Maqdis dan seterusnya. Termasuk Baitul Maqdis itu negeri hijrahnya para nabi. Rata-rata nabi hijrahnya ke sana. Tadi dimulai dari Nabi Ibrahim. Aslinya mana? Irak. Hijrah ke Palestina. Nabi Lut setelah bumi Sodom dijungkir balikkan, pindahnya kemana? Palestina. Gitu kan? Bumi Sodom itu ada di mana sih perbatasan antara Yordan dengan Palestina? Nah, di sana kemudian bumi Sodom dijungkir balikkan, Nabi Lut suruh pindah duluan. Kemana? Baitul Maqdis. Karena memang itu tempat para nabi. Dan sebelum kita diperintahkan berkiblat ke Ka'bah, umat Islam itu 16 bulan sholat itu menghadapnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Termasuk ini menunjukkan luasnya medan dakwah
termasuk menyadarkan bahwa umat Islam adalah bagian dari umat-umat Nabi yang lain. Hikmahnya di situ, Pak. Sehingga kemudian disuruh hijrahnya perjalanan Isra-nya itu adalah ke Baitul. Oke, kita lanjutkan hadis tadi. Maka begitu sampai di Baitul Maqdis, Nabi segera masuk masjid. Katanya, sudah jadi masjid? Belum. Masih jadi tempat sampah. Silakan dibaca sejarahnya. Dibangun kayak gini di zaman siapa? Umar bin Khattab tahun 638 Masehi. Baru kemudian dibangun dan seterusnya dibersihin sama Umar. Oke, kita lanjutkan. Begitu sampai di sana, summa dakhaltul masjidah, aku pun kemudian memasuki masjid, fa sholaitu fihi rakaatain, kemudian aku sholat di dalamnya 2 rakaat. Masjid yang mana? Masjid yang ini, Pak, yang Qubatus Sahra, yang berwarna kuning. Disitulah dulu-dulunya itu Nabi itu kemudian sholatnya di situ, sholat 2 rakaat. Nah, para ulama kemudian menyebutkan di sini pula Nabi mengimami ruh-ruh Nabi terdahulu. Jadi ruh para Nabi itu kumpul di situ dan beliau Nabi kita dijadikan imam sholat. Menunjukkan apa? Kemuliaan, keutamaan yang dimiliki Nabi dibandingkan dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Setelah itu Nabi keluar dari masjid, selesai sholat 2 rakaat. Faja'ani Jibrilu alaihi salam bi ina'in min homrin wa ina'in min laban. Selesai sholat, Nabi keluar, tahu-tahu didatangi malaikat Jibril sambil membawa 1 wadah isinya homer, 1 wadah isinya susu. Suruh milih. Mungkin dikira bagi kita, ya mesti milih susu. Nanti dulu pada waktu itu baik homer maupun susu itu sama-sama halal. Jadi proses pengharaman homer itu kan bertahap, Pak. Kalau nggak salah ada 4 tahap. Karena memang pada waktu itu yang namanya bangsa Arab itu dengan homer gimana? Demen banget, Pak, kelangenan banget. Para sahabat pada minum-minuman keras nggak dulu? Iya. Jadi jangan dikira, oh para sahabat itu lahir dalam keadaan soleh kemudian